Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Sebelumnya, istilah saham mungkin masih terdengar asing bagi banyak orang. Tapi nampaknya saham mulai menjadi populer akhir-akhir ini. Menurut beberapa pakar investasi, adanya pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak orang mulai melirik dan belajar berinvestasi dalam instrumen saham. Para pakar investasi pun menyebut mereka sebagai investor angkatan corona. Hal ini dikarenakan mereka berbondong-bondong untuk berinvestasi saham pada periode penyebaran wabah COVID-19. Dari investor angkatan corona ini, banyak dari mereka yang untung, tapi banyak pula yang buntung. Loh, kok bisa begitu? Alasan utama dari mereka yang buntung adalah karena mereka terlalu gegabah dalam berinvestasi saham tanpa disertai dengan pengetahuan yang matang tentang investasi saham beserta resikonya. Mereka hanya tergiur pada potensi keuntungan yang melimpah yang bisa membuat mereka kaya mendadak. Bahkan beberapa dari mereka ada juga loh yang menggunakan uang-uang panas seperti hasil hutang untuk diinvestasikan ke dalam saham. Harapannya sih uang itu bakalan cepet balik, ditambah margin keuntungan yang besar. Wah, udah kaya penggandaan uang aja ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Tentang apa sih saham itu? Lalu apa saja hak-hak kita sebagai pemilik saham dan apa saja manfaat maupun resiko dari berinvestasi saham? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan sama video terbaru dari kita. Apa sih saham itu? Dalam hukum, istilah saham banyak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut dengan UU PT, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Istilah saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dapat ditemukan mulai dari pasal 1 angka 1 UU PT yang berbunyi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, dalam pasal 31 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai saham. Dari kedua pasal itu, sudah bisa kita ketahui ya, bahwa pada dasarnya saham adalah bagian dari modal dasar yang dimiliki oleh perseroan. Saham merupakan bentuk penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum tertentu. Sederhananya, dengan memiliki saham di suatu perseroan tertentu, maka kita telah menanamkan modal ke dalam perseroan itu, teman-teman. Dalam UU PT memang tidak disebutkan secara spesifik definisi dari saham. Definisi saham secara spesifik disebutkan dalam IDX atau Bursa Efek Indonesia yang berbunyi saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perlu kalian tahu, saham biasanya dihitung dengan satuan yang disebut dengan lot. Satu lot saham sama dengan 100 lembar saham.
Jadi, saat kita membeli saham perseroan di bursa sebanyak 1 lot, maka sama saja kita telah membeli dan memiliki saham perseroan itu sebanyak 100 lembar. Nah, karena saham ini merupakan bentuk penyertaan modal kita pada suatu perseroan, maka dengan kepemilikan saham tersebut, kita memiliki hak-hak tertentu sebagai salah satu pemilik perseroan. Lalu, apa saja hak-hak kita sebagai pemilik saham? Jadi, hak-hak kita sebagai pemilik saham adalah sebagai berikut. Pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, tentang RUPS ini mungkin bisa kita bahas ya di lain waktu. Kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Nah, sekarang kita garis bawahi tentang istilah dividen. Dividen adalah laba atau keuntungan perseroan yang dibagikan kepada pemegang saham secara rata, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Misalnya, kita memiliki 1 lot atau 100 lembar saham ASII atau Astra International Terbuka. Kemudian pada akhir tahun ASII membagikan dividennya dengan nilai Rp281 per 1 lembar saham. Dengan begitu, dividen yang berhak kita dapatkan adalah senilai Rp28.100 yang merupakan hasil kali dari Rp281 dengan 100 lembar saham. Oh iya, dividen ini biasa dibagikan dalam bentuk uang teman-teman, tetapi bisa juga dibagikan dalam bentuk lainnya. Dividen ini juga biasa dibagikan dalam satuan waktu per tahun. Nah, disinilah salah satu manfaat berinvestasi saham, karena kita sebagai investor dapat menikmati dividen dari hasil dana yang kita investasikan. Terus, apakah perseroan wajib membagikan dividennya setiap tahun? Jawabannya tidak ya, karena bisa juga dividen itu dipergunakan kembali untuk tujuan ekspansi perusahaan. Selain dari dividen, seorang pemegang saham juga dapat memperoleh keuntungan dari cara lainnya, yakni dengan melakukan trading atau beli jual saham. Dari trading inilah seorang pemegang saham akan memperoleh capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari selisih nilai beli dan jual saham. Misalnya, kita membeli saham ASII pada tahun 2018 senilai Rp6.200 per lembar saham. Karena minimal pembelian adalah 1 lot, berarti kita harus membeli saham ASII sejumlah 100 lembar dengan harga total senilai Rp620.000. Kemudian, 1 bulan setelah pembelian itu, harga per lembar saham ASII mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per lembar saham. Karena adanya kenaikan tersebut, lalu kita memutuskan untuk menjualnya. Nah, dari penjualan inilah kita akan memperoleh uang total senilai Rp1.000.000. Dari yang semula membeli seharga total Rp620.000, kemudian kita menjualnya senilai Rp1.000.000. Adanya selisih Rp380.000 inilah yang disebut dengan capital gain. Untung bukan? Dari capital gain inilah para pemilik saham memperoleh banyak keuntungan. Namun sebaliknya, jika kita terlalu gegabah, bukannya keuntungan yang kita dapat, tetapi malah kebuntungan yang kita dapat. Karena di samping capital gain, ada juga yang namanya capital loss, yakni kerugian dari selisih nilai beli dan jual saham. Misalnya, kita membeli saham tertentu pada harga tinggi. Karena terlalu gegabah ingin cepat kaya dan tidak melakukan analisa dengan baik, sebulan kemudian kita memutuskan untuk menjualnya. Padahal harga saham sedang mengalami penurunan.
Nah, berarti dari situ kita mengalami kerugian kan dibandingkan saat kita membeli. Jadi jangan asal nekat beli dan jual aja ya. Pahami dulu mekanismenya, pahami dulu fundamental perusahaannya, kemudian barulah kita lakukan analisa. Oh iya, satu lagi. Kalau berinvestasi, usahakan jangan memakai uang hasil hutang dan uang-uang panas lainnya. Ingat lagi dan ingat baik-baik, saham adalah instrumen investasi yang high risk, high return. Beresiko tinggi dengan imbal hasil yang tinggi. Keadaannya tidak bisa 100% kita analisa dan perkirakan. Jangan menukar kepastian untuk ketidakpastian. Maksudnya apa? Jangan menukar kepastian untuk membayar hutang demi mengejar ketidakpastian keuntungan melalui investasi yang dilakukan secara gegabah dan tanpa pengetahuan yang baik. Nah, kalau kalian bingung mau belajar saham dari mana, tenang aja. Banyak banget kok media yang bisa kita gunakan untuk belajar saham, mulai dari buku hingga media sosial seperti Instagram maupun YouTube. Sambil belajar, yuk kita sisihkan sebagian uang kita untuk berinvestasi. Pelan-pelan aja, gak usah gegabah. Karena dengan ilmu yang baik, harapannya kita juga bisa berinvestasi secara bijak dan hati-hati, supaya keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih pasti, ya kan? Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!